Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Yuk dibuka buku temanya pada pembelajaran 3. Kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu, siapakah tokoh penemu di bidang olahraga? Nah, baca informasi berikut untuk memperkaya pengetahuanmu tentang para tokoh penemu tingkat dunia. Namanya James Naismith. Lahir di Kanada 6 November 1861. Ia adalah penemu olahraga bola basket. Naismith saat itu ditantang mencari cara untuk menghilangkan kebosanan yang dialami murid-muridnya dalam pelajaran olahraga saat musim dingin. Terinspirasi oleh suatu permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith kemudian menciptakan permainan yang kemudian dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah membacakan tentang listrik pengubah dunia dan menjawab pertanyaan bacaan. Amati kembali jawabanmu, pastikan jawaban tersebut benar dan sesuai dengan isi bacaan. Nah, apa tulisanmu di paragraf pertama telah memenuhi kriteria berikut? Topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis yaitu tentang perjalanan arus listrik dan manfaat listrik pada kehidupan warga dunia. Itu paragraf pertama, isinya harus ada itu ya. Lalu paragraf kedua dan ketiga memenuhi kriteria apa? Jadi paragraf kedua dan ketiga itu harus mendukung topik utama. Topik utama tadi yang ada di paragraf pertama. Dengan menuliskan data-data yang berurutan, singkat dan jelas, sehingga mudah untuk dimengerti. Data tersebut harus berisi tentang, jadi jawabanmu yang di paragraf kedua dan ketiga itu harus berisi tentang pengertian arus listrik, urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga, lalu juga pemanfaatan listrik di rumah warga. Lalu yang ketiga, apakah tulisanmu di paragraf keempat telah memenuhi kriteria berikut? Jadi paragraf keempat itu isinya teks bacaan, yaitu kesimpulan teks bacaan, yaitu tentang peran penting listrik bagi kehidupan manusia, pesan, ide, pendapat pribadi penulis mengenai topik masalah, yaitu tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam keseharian. Jadi di paragraf keempat itu isinya kesimpulan dan pesan atau ide atau pendapat penulis. Itu tadi merupakan isi dari teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi. Eksplanasi itu artinya menerangkan, menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Jadi ilmiah itu sifatnya ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab dan akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Lalu bagian deretan penjelas berisi urutan, uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Nah, bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, untuk latihan, buka LKS tema 3 halaman 10. Bacalah teks eksplanasi yang berjudul Penemu futsal pertama kali.
Tugasnya, kerjakan penilaian bahasa Indonesia yang A dan B. Jadi yang A itu mencari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutupnya. Lalu yang bagian B itu mencari informasi penting. Jadi dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu yang membuatnya diagram seperti itu, diberi kotak, diberi garis, panah ya. Jangan ditulis seperti biasa, jadi dibikin kotak-kotak ya, nanti ditulis di buku tulis tematika. Nah, lalu buka buku LKS tematika halaman 11. Baca rangkaian seri dan pemanfaatannya. Kita baca bersama-sama ya. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Dalam rangkaian seri, semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan, sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Kuat arus yang mengalir selalu sama di setiap titik sepanjang rangkaian. Nyala lampu yang dirangkai secara seri, nyalanya menjadi semakin redup. Apabila satu lampu mati, maka lampu yang lain juga akan mati. Salah satu kelebihan menggunakan rangkaian seri adalah menghemat biaya, karena hanya menggunakan sedikit kabel penghubung. Kekurangan atau kelemahan dari rangkaian seri adalah jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, rangkaian seri ini gambarnya seperti yang ada di LKS itu ya. Jadi, lampu disusun berurutan dalam satu berderet atau berurutan dalam satu rangkaian kabel. Jadi kabelnya hanya satu. Nah, coba lihat sekarang penilaian IPA KD 3.4 itu yang A. Tentukan gambar yang termasuk rangkaian seri dengan beri tanda centang. Langsung saja ya kita kerjakan bersama-sama. Di manakah lampu yang rangkaiannya berurutan atau berderet? Yang pertama coba lihat itu berderet. Ya, itu termasuk rangkaian seri. Kalau gambar yang kedua itu dia tidak berurutan. Jadi, dia tidak dalam satu kabel. Nah, dia termasuk bukan rangkaian seri. Gambar yang ketiga itu juga bukan rangkaian seri. Karena dia tidak berurutan atau tidak berderet-deret. Lalu, yang gambar keempat, ya itu merupakan rangkaian seri. Karena lampunya berada dalam satu rangkaian berurutan.